Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Wahai insan manusia, bersyukurlah pada pencipta atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa min tabi'u bil ihsan ila yaumiddin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan selawat serta salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Hasim Azhari Pulungan, semester 52 Prodi PAI STAI Hubbul Watan Dori. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik supervisi administrasi. Satu, cara teknik supervisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik secara etimologi adalah cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni, metode atau sistem, mengerjakan sesuatu dalam usaha, meningkatkan program sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat menggunakan berbagai teknik atau metode. Supervisi pendidikan. Supervisi dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan agar dapat yang diharapkan bersama dapat tercapai. Pendapat lain mengatakan bahwa teknik supervisi pendidikan adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan. Supervisi itu sendiri yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik supervisi pendidikan berarti suatu cara atau jalan yang digunakan supervisor pendidikan dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada para guru. Ada 3 unsur yang terkait, yaitu 1. Jenis atau isi kegiatan. 2. Cara yang digunakan. 3. Orang yang melakukan. Tentu saja masih ada hal-hal yang juga dikategorikan sebagai unsur kegiatan, misalnya waktu, sarana dan prasarana. Dalam pembicaraan tentang supervisi, masih ada hal yang lagi yang perlu dibicarakan juga sehubungan supervisi, yaitu sifatnya kegiatan. Perlu adanya flashback, memori bahwa supervisi adalah sesuatu. Selanjutnya, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: A. Kunjungan kelas, classroom visitation. Kunjungan kelas bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas atau pembina lainnya dengan cara masuk atau mengunjungi kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola proses pembelajaran. B. Observasi kelas, classroom observation. Observasi kelas adalah kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. 1. Tujuan: A. Memperoleh data yang subjektif mungkin sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar. B. Bagi guru sendiri, data yang dianalisis akan dapat membantu untuk mengubah ke arah yang lebih baik. C. Bagi murid-murid sudah tertentu akan dapat menimbulkan pengaruh positif. Aspek-aspek yang diobservasi: A. Usaha dan aktivitas guru siswa dalam proses pembelajaran. B.
usaha dan kegiatan guru siswa dalam hubungan penggunaan bahan dan alat media pembelajaran. C. Usaha dan kegiatan guru-guru siswa dalam memperoleh pengalaman belajar, lingkungan sosial, fisik sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas, dan faktor-faktor penunjang lainnya. Teknik wawancara ini bisa dikenal dengan round table, meja bundar. Dikatakan demikian karena round table menghendaki adanya persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu situasi dan peraturan duduk dalam diskusi hendaknya memang dalam posisi lingkaran yang bundar, di mana masing-masing anggota kelompok memiliki kedudukan dan hak yang sama. Demikian juga pewawancaraan hendaknya duduk juga dalam lingkaran berada dalam anggota kelompok yang lain. Disajikan ada sistem kerja sekolah tersebut, 2 proses dan mekanisme administrasi organisasi sekolah. B. Rapat guru. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran mengajar berlangsung. Mendorong guru untuk melaksanakan tugasnya dan mendorong kemajuan mereka. C. Lokarya. Skop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Selanjutnya, ciri-ciri horoskop pendidikan meliputi: 1. Masalah yang dibahas bersifat life center dan muncul dari peserta sendiri. 2. Cara pemecahan masalahnya dengan metode pemecahan, musyawarah, dan penyelidikan. Diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu problema, dan para panelis terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dalam lapangan yang diskusikan, yakni pertemuan yang bertujuan khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Beberapa hal yang disajikan adalah: 1. Sistem kerja sekolah tersebut. 2. Proses mekanisme administrasi organisasi sekolah. B. Rapat guru. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, menyantumkan pandangan-pandangan dan pendapat guru tentang konsep umum maupun metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. 2. Mendorong guru untuk melaksanakan tugas dan mendorong kemajuan mereka. C. Lokarya. Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat. Jenis supervisi: seorang supervisor juga akan memiliki pekerjaan yang tidak begitu mudah. Ia pun harus mengawasi atau sekaligus membimbing orang-orang yang berada di bawahnya agar dapat mampu bekerja sesuai dengan standar yang telah diatur perusahaan. Berikut adalah beberapa jenis kegiatan supervisi yang biasa dilakukan, yakni: seorang supervisor harus melakukan penelitian yang mengenai situasi perusahaan maupun juga karyawan-karyawan yang berada di bawahnya. Kegiatan supervisi ini sama bertujuan supaya supervisor dapat yang merumuskan masalah melalui data yang ada selama ini. Dengan cara ini, supervisor akan dapat banyak mengumpulkan berbagai fakta maupun opini sebagai bahan pertimbangan. Kegiatan supervisi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara atau teknik, yang contohnya observasi, wawancara. Penilaian: setelah berhasil mengerjakan penelitian, supervisi sangat wajib akan melakukan evaluasi maupun penilaian secara kooperatif dengan karyawan yang ada di bawahnya. Kegiatan evaluasi tersebut antara lain yakni bersama-sama mencari aspek-aspek positif
kebaikan maupun kemajuan yang telah dicapai bersama, meninjau aspek-aspek negatif, kelemahan maupun kekurangan yang masih ada bersama-sama. Mungkin cukup demikian yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.